ada loh. Betul, ada bisa. Soalnya aku merasa kayak Eve di sini bagus tuh menahan di depannya kan. Apalagi udah potensial banget nih untuk ke sana, ya dimana dia juga tipikal hero jalan kaki, bukan yang punya dash ability. Jadi menurutku masih sangat mungkin di bawah kan. Ini pilihan terakhir berarti ya dari SRG. Uloi. Burst damage yang dicari. Iya, Agresif sejak lahir dari awal. Dari Sejak lahir. Dari level Dua 4. ya? Dari level 2. Level 2. Itu level 2 tuh Johet dengan Noir lihat tuh. Bisa jalan dia. Jalan langsung lempar dispersion rotation dispersion. Sakit banget tuh. Dan dia mau ngasih serangan kejutan loh dari belakang. Karena seperti kita tahu ya untuk permainan Blue Oi sejak awal event masih ada BTK di sweep stage. Ya, itu Blue Oi benar-benar strong banget loh untuk bisa menciptakan momentum. Yaskiel juga kemarin 4000 gold yang mungkin lagi dalam keadaan loose condition tiba-tiba dibalikin keadaannya Mona Aurora di sweep stage. Jadi ya hero game changer yang emang cocok banget untuk bawah. Melihat draftingnya dari kedua belah tim untuk game yang pertama, ada prediction yang mungkin mau berubah untuk sekarang? Aku belum sih, masih SRG. Masih SRG. Meskipun sebenarnya SRG ini bukan berarti draft mereka oke ya. Aku suka sukanya mereka karena tipis banget. Jadi mereka cukup bergantung dengan early damage-nya mereka. Kalau sampai early damage-nya nggak ada atau patah itu mereka bakal bisa disimpangkan di bawah. Kalau aku sih merasa Belerik dan Provius ini emang kejawab sih sama One. Jadi kayaknya emang agak sedikit berat. Ya emang di SRG sih untuk menuju ke mid sampai late game-nya mereka lebih stabil. Cuma mungkin nanti sih minusnya kalau misalkan pick off-nya gagal ya atau miscalculation itu dibalikinnya kayak bisa lebih cepat lagi karena ini ada Belerik Provius mengerikan banget untuk bisa fight 5. Cukup gambling sebenarnya ya mereka karena ya memang One bagus. Game. Cuman kalau mereka posisi under nih Johet sulit untuk memberikan impact-nya dan pasti itu dimaksimalkan oleh teman-teman dari tim Spirit. Jadi aku masih gimana ya, aku ngeliatnya 50-50 sih. Aku suka One tapi kurang kayak mereka terlalu all in early tapi nyari snowball. Yep. Kalau nggak dapet snowballnya bisa goyang. Ya jadi ini bakal bergantung sama early game-nya banget ya. Early game pasti. Udah jelas ya kayak meta yang sekarang juga terus snowball wah kita susah nih buat bisa kebalikin ya. Belum lagi lawan di sana juga ini ada Hayabusa di Skypierce yang keempat terlalu besar di sana itu jadi item snowball yang paling cepat buat Hayabusa. Oke, nanti kita bakal lihat ya untuk hasilnya seperti apa ya. Karena secara drafting ini juga cukup kompleks ya. Jawaban dari para panelis akan sangat bergantung kepada gameplay dari kedua belah tim nantinya. Apalagi untuk ya tim Spirit juga ya bermain di kandang lawan. Ini jadi satu pressure yang cukup berbeda juga seharusnya. Tapi ada targeting khusus gak yang harus dilakukan kepada Innocent mungkin? Dengan One-nya harus diimpress kah dari awal? Susah sih si One sebenarnya. Menurutku target khususnya lebih mending cover one shotnya aja biar dia bisa jalan. Justru ke jungle. Iya ke jungle-nya aja. Biar dapat retri. Biar menang retri. Biar orang karena kalau dia nggak dijaga diambil-ambilin creepsnya. Wah itu ketinggalan Suyo kan susah. Dan kalau power Suyo maksimalnya di level 3 misalnya dapetin first blood atau kalau jauh lah kalau first blood. Separuh HP aja kita cicil buat musuh itu pasti dia bakal segan nih buat sentuh nanti di total pertama. Itu sih. Kalau dari goldnya ya udah dibiarin itu mau gimana. Warwan juga kan menit 78 baru sakit kan. Awal-awal masih belum lah. Iya, masih belum Masih berasa. belum buat di awal-awal. Kasih space aja mending justru buat Hiko supaya bisa menangin. Karena kalau 1v1 kan lebih mekanik, lebih mungkin nyantai. Sementara kalau di cover itu malah mengundang peperangan di situ. Kadang-kadang kalau 2 lawan 2, 3 Kalau lawan di press 3. ya. Menarik sih. Tapi kalau misalnya nanti udah mulai bergeser nih karena mid game, karena late game, secara team fight, lihat komposisi tadi, ini bakal condong kemana? Kalau pick off 1 gua masih SRG. SRG. SRG sih mid late Pick game off. SRG ya. Mid late game tapi. Mid late game SRG. Mid late game. Early bahkan. Oh, Early bahkan kalau SRG. Kalau misalkan Proviusnya di sini bisa diganggu-ganggu juga misalkan Kid Bomba nggak dapet level yang 4 itu bakal chaotic banget juga sih buat tim Spirit. Kayak banyak banget syarat untuk bisa menangin early game dari SRG sementara tim Spirit ini malah syaratnya banyak banget untuk di fight 4. Balikan banget. Di sisi lain paham maksud gue teman kalau gue bilang SRG cuma 1 pun. siap langsung aja casters. Take it away. Nah, ini dia waktunya ya. Kita akan lihat dulu. Bukan rumah. Ya, tuh sudah terjadi kebakaran di Nafdon dan juga. Sendiri. Tapi kasih dulu emot apinya di kolom komen. Kita akan lihat tuh sudah terjadi kebakaran di Nafdon dan juga emot api
Tapi untuk stage kita yang luar biasa keren parah sih itu. Kalau kalian sadar tadi itu draftnya naik turun di atas. Betul. Luar biasa ya kalau kalian intip juga begitu full house-nya di Axiata Arena dan memulai untuk game pertama, match pertama. Terlihat untuk bagaimana dari panelis tadi banyak yang memang lebih mengunggulkan dari SRG nih untuk game kali ini. Oke, tapi ada one shot Wah, yang menjadi korban pertama. one shot, one kill. Wah. Ini dia, poin first blood yang diambil oleh SRG. Dan bahkan ini memang di tangan dari Yums. Tapi kedengeran gak sih tadi suara teriakannya tuh sampai ke sini loh. Sampai sini loh suara-suara teriakannya guys. What? Wait, terjadi lagi dan Sawo. What? Wah, Sawo yang menjadi korban berikutnya. Ini dia, dari segi gameplay harusnya memang berbeda dan Yums. Wah, dilemparkan jauh banget. 3-point shot tadi terlihat, tapi ada aksi balasan yang dilakukan oleh one shot setelah apa yang dilakukan oleh SRG tadi di awal-awal. Dan ini bisa dikatakan sebenarnya untuk typically dari gameplay yang berbeda. SRG lebih bermain agresif. Sedangkan dari Team Spirit yang kalau udah kita lihat di game-game sebelumnya, mainnya lebih sabar, lebih pasif juga. Dan ya kalau dibawa temponya sama SRG, berarti Team Spirit yang harus bisa mengontrol balik. Yang penting kan mereka tetap spirit itu dulu. Betul, keep spirit. Iya bener gak salah. Oke, pertempuran akan terjadi di area Dead Turtle. Akan seperti apa lagi? Karena Kram masih di level 3 one shot. Mencoba untuk bisa mengejar. Kemana lagi arah pelariannya? Tapi Kram mencoba untuk bisa menghancurkan konsentrasi dari Team Spirit. Itu otak turat kayak gak ada harganya di depan Kram ya. Iya. Lewat aja dia di dalam, kit bomba. Kram dikit gak ngaruh. Enggak keram itu, mah dia lancar lancar. Oke, terlihat ada pergerakan tadi dari Kram. Mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya ke arah dari Sawo. Alright. Dan terlihat dari turtle-nya nggak terlalu terburu-buru ya. Ini Sekis. Waduh, Sekisnya masuk dan sekarang ada Shadow Kill. Tidak terspot di mana posisi dari Sekis. Siapa yang sangka ada Sekis di dalam rerumputan depan purple buff. Yang dimana purple buff-nya juga diambil nih harusnya sama Sekis tadi. Point kill juga diambil lagi. Ngebuat snowball power, early game power yang dimiliki oleh seorang Suyo. Ini gak berjalan sama sekali untuk di Spirit. Boleh nih Sekis Stormy. Bukan ada... Ocean gitu ya, bukan gitu ya? Nadanya gak gitu, jangan diganti. Oke, akan seperti apa lagi pertempurannya? Masih ada beberapa player berkumpul di area dari turtle-nya. Ada pergerakan dari Sansalapa di bagian belakang, tapi belum terlalu memperlihatkan diri, tapi flicker terdengar juga. Yap, nggak mau ngontes ternyata ya. Agak terlalu jauh juga untuk Sekisnya, sehingga ada sedikit objektif yang bisa diambil sama Team Spirit untuk ya tabung dulu lah ya di awal-awal setelah 2 kali tumbang tadi. Turtle-nya seenggaknya bisa didapetin dan lihat bagaimana dari SRG menguasai area river. Iya. Dan ini adalah tipikal gameplay mereka. Mereka kuasain river, itu bakal Waduh, susah. di bawah selesai lagi kah? Karena sedikit lagi Kid Bomba memang benar-benar menghilang. Dan itu terlihat ada senyuman tadi dikit ya dari Kid Bomba yang terkena pick off lagi. Dan Sekis sudah nabung 3 poin kill dan Innocent. Ini udah punya 1 buah corrosion. Modal lagi. Tapi masalahnya ya, mau tadi waduh tertabrak, dilemparkan lagi one shot. Bisakah dia kabur dari tersebut? Sedikit lagi tersisa. Selesai sudah. Thanks to effect burn juga dari Stormy ya. Lethal ignition yang ngebuat dari one shot hilang ketiga kalinya. Setelah dia mencoba untuk melakukan pencurian terhadap Orange Buff. Iya, tapi akhirnya jadi rugi lagi. Iya, dan sekarang ada perpindahan tempat. Akan seperti apa lagi? Kid Bomba benar-benar diajar habis-habisan. Dan satu terakhir, Kid Bomba masih bisa bertahan sejauh ini, mendapatkan ke arah Kram, tapi setidaknya dia pun menghilang kembali. Dan akhirnya membuat dari bottom lane-nya sedikit ada celah untuk didorong tipis-tipis dan membuat dari Sawo akhirnya bergerak ke arah bottom lane terlebih dahulu. Dan ini tempo benar-benar dipegang sama SRG. Mereka nggak ngasih kendor sama sekali, serangan demi serangan di setiap lininya. Itu dijalankan dan membiarkan kembali dari gold lane-nya, dibiarkan mandiri dulu. Sementara kalau dari Sentinel Emerald ada 2 swift ya, yang dibawa untuk Hayabusa dan untuk one-one-nya. Dan Pull Yourself Together ini yang kebuat akhirnya dari Inspire akan lebih cepat dari segi cooldown-nya untuk Innocent. Jadi masalahnya Sunset Lover sama Iko doang yang hidupnya masih aman sejauh ini. Yang 3 udah diteror terus-terusan loh. Coba cari pertukaran. Nah sekarang Kid Bomba mau dihajar lagi, hanya tersisa Salvarevi. Kena lagi. Dan setiap ada poin kill, dengar bagaimana teriakan dari crowd yang ada di Axiata Arena. Itu luar biasanya, dan kali ini tidak akan dibiarkan juga turtle-nya jatuh kembali ke tangan dari Team Spirit. Tanpa adanya gangguan, tanpa
adanya kontes yang bisa dilakukan Udah berapa bulan tuh Selangor syutingnya? Giants. Ya, tapi setidaknya mereka juga masih Kayaknya tiap hari kesini pencet tepat. Untuk kali ini belum selesai. Tidak hanya untuk one shot, tapi untuk juga Sunset Lover. Dan memang Stormy dengan Loi yang dimainkan, bagaimana power dari Loi yang Wah, unggul. mau dihajar lagi kah bener, tapi hampir untuk shadow killnya terlepas. Ya, ada flicker yang digunakan juga untuk Hiko. Defensif di area outer middle turret masih bisa dilakukan oleh Team Spirit. Namun masalahnya ini snowball power dari SRG semakin mengerikan. Udah tahu mainan apa nih kata Pressure besar biasa untuk Team Spirit dan mereka nggak bisa melakukan hal yang banyak karena siapapun ada di paling depan itu bisa dimakan dan bahkan belakang pun udah aman. Oke, Kram sendirian mencari formasi, berhasil dan masih tetap bisa mempertahankan ini padahal boya ini kayak pedal ya. Ya inilah SRG mereka yang benar-benar mempertahankan bagaimana area pick up yang mereka punya dengan Iran. Iya, bakalan bisa ngitung nih. Wah, dan bayangkan gimana Kita enak-enak loh. Yang dalam gue keadaan sih gombang langsung. Tiga itu abotnya ngantuk isi. Wait, itu dia ada satu lagi shadow kill dikeluarkan, terbagi damage-nya cukup aman tapi masih belum selesai seperti dari Sekis. tapi setidaknya kembali purple buff-nya dicuri. What? Wait, oke. Wow, cukup beresiko. Tapi setidaknya untuk sekarang Kid Bomba sudah join ke dalam pertempuran. Tapi Kid Boba pun dia nggak mampu nahan sih. Gak mampu sepertinya sendirian. Tapi seperti ada bantuan dari saudara sekarang berhasil. Oh, Oh, di tempat yang berbeda Sunset Lover menjadi korban siapapun yang terpisah tidak akan dapat untuk mereka karena sekarang shadow kill yang dikeluarkan kembali, pertempuran kembali terjadi. Mereka berantem di area di Irun tadi dimiliki oleh Team Spirit tapi Marwan berhasil terbang. Crossbow of Tank-nya berubah segalanya. dan bantuan dan wipeout diciptakan di tangan dari Selangor Red Giants. Bagaimana lihat buff tuan rumah membawa mereka dengan tempo yang begitu luar biasa dan bahkan tidak ada celah sama sekali untuk Tim Spirit bisa melakukan pembalasan. Pencurian memang bisa dilakukan, tapi ganjarannya jauh lebih mahal yang bisa didapetin sama SRG. Dan ya, terbawa sudah dengan gameplay SRG yang Kita begitu kan agresif mau karena diponak-panas di kita depan nggak tahu. replaynya ini semuanya kena pasif dari duality. Tapi mentunang itu ya. Masuk, mencoba untuk sebagai eksekutor walaupun memang nggak ada point kill yang langsung diambil ya. Tapi conceal play dari Yums dapetin Sunset Lover yang bahkan nggak sempat keluarin flickernya. Crossbow of Tank memang mengudara, tapi bantuan juga damage tambahan dari Stormy ini loh yang impactnya luar biasa. Dia tambah damage lagi dan siap untuk terbang lagi loh. Dan itu dia, ada crossbow tank yang sekarang nyambung lagi damage-nya karena beberapa player. Sunset Lover merasakan, Sawo juga merasakan. Selama tidak ada Wind of Nature, selama tidak ada Winter Crown, ini bakal menjadi malapetaka di saat crossbow of tank ini terbang. Iya, karena mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini adalah salah satu suara yang sangat-sangat seram yang pernah didengarkan oleh dari Spirit ya. Harusnya ya. Harusnya. Coba itu dengar bagaimana crowd yang di sana loh. Ya sorakan yang bukan ini ya, kayak memang ya itulah sebuah antusias gitu untuk SRG setiap mereka dapetin poin kill. Wah, aku merinding sih, ini luar biasa banget di Lagi di Athena. sana. Wah, kena lagi dong. Oke. Bisa ke Kau ingin ngalah mereka. Gak bisa. Ini mau Sawo mau Kid Boba di depan ini udah gak ada harga Beda iya, udah mereka arena mereka kan ya hampir kan. 10.000 gold yang sekarang bisa dipegang oleh mereka. Apakah dengan satu Lord yang pertama ini pun bisa mendobrak habis pertahanan dimiliki oleh Team Spirit? Karena udah prime-nya banget loh untuk Selangor Giant. Dan nice lemparan tadi kepada satu minion untuk trigger pasif dari base turret di bottom lane. Oke. Ada satu lagi. Op. Lord yang belum sampai juga sejauh ini. One Shadow, Phantom Shuriken sudah terlihat. Dan gak ada yang bisa menghentikan Sekis. Gak ada sisi pasti yang bisa membuat dari Sekis ini bisa ditangkap. Hei, ada Shadow Kill bagian bawah. Masih cukup santai. Sekisnya masih ingin menumbangkan karena satu bestarkan dari bagian bawah. Namun di tempatnya berbeda. Yums akan berani untuk melemparkan ke arah dari satu Black Bomba harus mengeluarkan flickernya. Untuk bisa menyelamatkan diri. Namun sekarang Sekis masuk kembali. Quad Shadow, Phantom Shuriken. 3 base turret terekspos sekarang. SRG 11.000 gold lead yang bisa mereka dapatkan ini membuat akhirnya satu wave minion akan dihantarkan kembali di arah top lane. Sekisnya coba masuk lagi. Oke, Phantom Shuriken-nya selesai. Namun sekarang Quad Shadow tadi masih berhasil untuk membalikannya dan juga injector. Masih mendapatkan harus satu plane walaupun Yumsnya menghilang. Tapi sekarang Sekisnya membalikan Shadow Kill yang sudah dikeluarkan dan Rico masih berjuang. One shot menembakkan Evo Queller tapi belum bisa
Dan wah, begitu leluasannya untuk Sekis bisa in and out tanpa adanya kadang kan uang yang gawe kan pokoknya urip untuk bisa menghentikan laju dari Sekis. Karena dari tadi dia bisa leluasa, bisa semena-mena untuk masuk dan keluar tanpa adanya gangguan. Karena ada tim Spirit sekarang oke. Dia udah modal dari Spirit dan juga Malefican beserta Wind of Nature. Ini yang akan membuat dirinya jauh lebih aman atas serangan Sekis dan juga Kamar mandi kalau dapur kan jatah mati. Sekali dipatahin malah mati sisa. Iya. Bisa ke teman-temannya loh kalau Innocent sekarang udah jadi 3 Trinity attack speednya. Ini gameplay macam Gak dibikin juga Trinity attack speednya. Ya kan dari Innocent dia lebih modal ya udah DHS. karena kemarin-kemarin kan udah mulai beragam ya. Ada dari Cortland Side, DHS, lalu perginya ke Hascloud. Ada yang ke Golden Staff, ada yang sekarang Malefican lagi. Si Halberd wajib sih digunakan untuk bisa mendobrak lagi ya. Ini Inspiration yang dimiliki oleh pemainnya dari Spirit. pukul 12.000 aja nggak pakai si Halberd dia udah ngeri ya. Betul. Makin lagi si Halberd. Hit bomba sama Sawo kayak kerupuk gak sih di depan? Ini jenis Spirit juga dengan perbedaan game ini nggak berasa ya sama sekali. Enggak sih. Iya, pertumbuhannya langsung di stop gitu. Apalagi kayak selalu bisa di-poke duluan sama Stormy-nya itu loh. Ini berarti nyiksanya maksimal. Wow. Slow banget. Buset, ini bukan slow lagi, Wul. Udah terang-terangan ini tadi. Tapi sekarang ini udah mulai pelan-pelan nih. SRT udah coba untuk kembali men-set up. Mereka membutuhkan bala bantuan dari Lord yang udah diambil juga. Dan bahkan kalau dilihat SRG ini belum ada turret yang tersentuh. Tapi sayangnya SRG tadi mengeksekusi Lordnya di bawah menit 12. Ya. Sehingga masih belum menjadi Lord yang in hand. Tapi apakah mereka benar-benar membutuhkan ke arah dari Lord yang udah enhance? Tapi Ya. ada fun fact nih, Ol. Ya, Innocent mencetak rekor sebagai pemain pertama yang mencapai 100 kill di F6 World Championship. Skylar menyusul di posisi kedua dengan 82 kill. Oke, sementara Kelra itu berada di posisi 3 ya. Ya kemarin 19. Oh, bayangin. Betul, ini dia Lord. Sudah masuk ke dalam area pertahanan dari Spirit. Alright. Dan seperti apa lagi pertempurannya? Karena Sekisnya masih melihat dari kejauhan tapi di area tengah. Belum berhasil ditumbangkan dengan best talentnya. Jadi itu sayangnya bukan Lord in hand sih. Jadinya nggak ada power of charge ini juga untuk Lordnya. Tapi masih ada sebuah video. Oke ya, tombol pause ya. Tapi sekarang ada pergerakan dari Kid Bomba yang benar-benar berhasil langsung diperhatikan. Kid Bomba menjadi korban pertama. Sekisnya mencoba untuk bisa menabrak paket belakang. Masih gagal. Best ada paket bawah. Berhasil ditumbangkan. Sekis jadi kembali. Shadow Kill dikeluarkan. Ada WW yang udah dikeluarkan pula oleh Hiko. Namun sejauh ini mereka masih berhasil untuk bisa mempertahankan keseluruhan yang udah mereka miliki. Kita naik gini loh. Day gini biasanya 15 menjadi pin. korban pula. Kerapnya numpang Day lari yang kanan kiri. kirian Depan belakang atas bawahnya 13. selesai. Game yang pertama. Betul, Tuan rumah The Sky foto. Prince Sekis tidak